Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana mengurus jenazah. Tentunya masih dalam bab merawat jenazah. Nah, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita sudah belajar pada minggu lalu, yaitu tentang bagaimana kita itu mempersiapkan diri agar kita itu terhindar dari siksaan kubur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar 4 kewajiban terhadap jenazah. Nah, 4 kewajiban terhadap jenazah. Nah, ini ya, apa saja? Yang pertama adalah memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, mensolati jenazah. Dan yang keempat adalah mengebumikan atau menguburkan. Nah, 4 ini ya, hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Ya. Nah, tentunya jika pada kesempatan kali ini kita akan belajar yang pertama, yaitu langkah yang pertama, memandikan jenazah. Bagaimana cara memandikan jenazah? Nah, mari kita simak bersama-sama. Pada memandikan jenazah di sini, dalam ilustrasi di sini ada seorang jenazah ya, dan ada satu orang yang berdiri dalam keadaan sedang memandikan jenazah tersebut, sedang menekan perut jenazah tersebut. Nah, di sini sangat perlu supaya apa? Dalam kaidah memandikan jenazah ini, agar jenazah tersebut mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh jenazah tersebut, dengan cara orang yang memandikan jenazah itu menekan perut jenazah tersebut ke bawah, tetapi jenazah tersebut agak didirikan sedikit punggungnya, agak diangkat punggungnya sambil menekan perut ya, mulai dari pusar ke bawah, ditekan sedikit ya, nanti akan keluar kotoran-kotoran melalui tuburnya. Itu salah satunya. Nah, persiapan apa saja yang perlu kita siapkan dalam memandikan jenazah? Yang pertama, siapkan tempat yang layak. Yang layak artinya itu tempat yang suci atau yang tidak jauh, yang tidak menyulitkan intinya ya. Terus siapkan peralatan yang kita butuhkan. Yang pertama, alas mandi jenazah. Alas mandi, bak ya, wadah air yang mengalir ya, kita siapkan. Biasanya sudah ada di dalam drum. Sabun pembersih, kapur barus, air mawar. Air mawar ini sebenarnya ya bisa juga perlu atau tidak. Terus daun bidara agar wangi. Daun bidara ini sama halnya kalau kita itu di sini tuh daun apa itu ya, yang kecil-kecil itu loh ya, kelor ya, daun kelor bidara itu. Nah, itu kita siapkan jika semuanya sudah. Terus yang ketiga, orang yang memandikan adalah muhrim. Muhrim dalam artian adalah saudaranya, saudara atau anaknya boleh. Kalau memang anaknya tidak ada, kerabatnya ya, saudara terdekat. 4. Mendahulukan anggota wudhu dan anggota badan sebelah kanan dan menutup aurat sunahkan 3 kali. Nah, di sini kalau dalam tahapan nomor 4, mendahulukan anggota wudhu. Jadi artinya kita itu dalam memandikan jenazah didahulukan yaitu anggota wudhu, mulai dari apa ya, kayak muka, terus tangan ya, terus kaki ya, itu salah satu urut-urutannya, dan dibasuh sebanyak 3 kali itu.
jenazah bukan mati syahid tanpa dimandikan. Nah, jenazah yang bukan mati syahid, nah ini harus dimandikan. Beda dengan orang yang meninggal dunia dalam keadaan mati syahid tanpa dimandikan. Nah, ini salah satu contoh yang modern sekarang ini, itu sudah ada tempat mandi jenazah, namun hanya di daerah tertentu saja yang menggunakan alat semacam ini. Tetapi di daerah kita, lingkungan kita masih banyak yang menggunakan tempat duduk yang panjang, terus 3 orang duduk ya, memangku jenazah tersebut dan memandikannya. Itu salah satunya caranya. Terus tapi orang yang duduk saat memandikan jenazah itu tidak boleh menyentuh tanah, ganjel, ada ganjel-ganjelnya begitu, biar untuk meluruskan jenazah tersebut agar jenazah tersebut itu tidak jatuh tuh. Atau bisa pakai bak ini ya, ini yang biasa kita lihat itu ya, ini yang seperti ini ya, juga seperti ini. Ini supaya apa? Supaya kotoran-kotoran yang mengalir ya melalui air yang mengalir itu tidak menyebar kemana-mana, karena air yang sudah dipakai termasuk itu adalah air yang najis. Itu kenapa makanya di sini ada selangnya ya. Di sini kayak seperti ada tempat untuk pembuangan airnya, ada selang yang mengalir, nanti dibuang di tempat atau jalur yang tidak banyak orang melihat. Nah, atau banyak orang yang melewatinya, pastinya begitu. Nah, ini ada 4 macam tempat pemandian jenazah yang modern sekarang ini. Boleh nggak? Boleh ya, diperbolehkan. Apalagi kita seperti sekarang ini, bagaimana cara memandikan jenazah yang terkena COVID-19. Nah, itu pun juga tidak semua orang bisa melakukannya, karena ditakutkan nanti orang yang memandikan bisa terkena atau tertular COVID-19. Maka harus ada orang-orang tertentu dengan memakai baju hazmat ya, kayak seperti pakai baju mantel tertutup seperti itu, terus kita baru nanti bisa memandikan. Kalau yang terkena HIV juga orang-orang tertentu saja. Kalau orang yang biasa saja meninggal dunia biasa ya kita sendiri. Kalau bisa nanti kalau kalian, mungkin orang tua kalian, kapan kita cari tahu ya, kalau bisa anaknya ya kalian sendiri yang bisa memandikannya. Nah, peralatan yang dibutuhkan pada saat jenazah dimandikan. Nah, ini tempat mandi, bilik mandi ya. Kita siapkan satir untuk menutupi agar tidak terlalu terlihat orang. Nah, ini yang kebanyakan menutupnya itu menggunakan bukan tali, melainkan kadang banyak orang yang menutupinya dengan menutup ini orang-orang sekelilingnya ditutupi seperti itu, sehingga otomatis sebenarnya boleh ya boleh, tapi anjurannya di dalam agama itu alangkah lebih baiknya menggunakan bilik atau satir. Nah, kalau menggunakan satir boleh, tapi biasanya yang megang satirnya itu adalah orang-orang yang duduk sambil melihat. Itu sebenarnya ya, kalau jenazahnya laki-laki, kalau yang melihat perempuan juga kurang baik secara agama. Begitu pula sebaliknya ya. Terus kain basahan atau kain suci bisa kayak seperti model selendang itu ya, kita ditutupi jangan sampai terbuka pada saat jenazah dimandikan. Terus sabun kita siapkan, air sabun ya, air sabun itu sekarang sudah ada ya, sabun cair, air cendana atau mawar atau air kapur barus. Biasanya kalau kita pakai itu yang kita sering kita lihat itu di sekeliling kita itu memakai air kapur barus. Terus supaya apa ini air kapur barus ini? Air kapur barus ini adalah untuk menghilangkan bau pada si jenazah tersebut. Terus air daun bidara, ini air daun bidara itu daun kelor yang sudah kita siapkan. Sarung tangan, nah ini sarung tangan bisa kita pakai kalau seumpama kita itu terlalu bahasanya apa ya, jijik ya melihat kapas waktu memandikan, kita bisa memakai sarung tangan. Terus mencebok atau gayung,
pencebok ini kita siapkan kayunya, minyak wangi ya, biasanya kalau jenazah itu sudah ada ya minyak wanginya yang kita gunakan, minyak apa gitu. Terus handuk. Nah ini kalau handuk jarang saya melihat itu jenazah dimandikan terus pakai handuk, itu jarang. Langsung memakai ini kain basahan terus ditutupi ya, basahan salinannya kain yang tadi ditutupi pada saat mandi itu nanti ganti dengan basahan yang kain satunya itu langsung, terus nanti disiapkan sudah nanti kain kafannya. Nah ini ya, ini perlengkapan mandi jenazah yang harus kita siapkan dalam memandikan jenazah tersebut. Ini tadi perlengkapannya yang sudah saya baca ya, dan ini nantinya harus kalian ketahui satu persatu agar nantinya pada saat kalian nanti mungkin ditugaskan di lingkungan kalian masing-masing, mungkin membantu pada saat perawatan jenazah, pada saat memandikan bisa kalian praktekkan ya, atau mungkin nanti kita agendakan untuk melaksanakan praktek memandikan jenazah. Nah ini minyak wanginya, kapur baru, sabun seperti ini ya, wangi-wangian yang dimandikan. Daun bidara, daun bidara itu bukan daun kelor ya, ternyata daun bidara itu daun suruh ya, mirip daun suruh ini salah satunya perlengkapan mandi jenazah. Nah, cara memandikan jenazah ditempatkan yang terlindung, artinya yang tertutup ya, bukan yang terbuka semuanya, bukan, jangan, terlindungi ya, jauh dari orang-orang yang tempatnya itu ya, intinya yang terlindungi. Memulai dengan basmalah, jadi dimulai dengan basmalah, jenazah diberikan kain basahan untuk menutup aurat, jadi dikasih kayak jari ya, tutupi auratnya itu biar tidak terlihat terbuka. Terus membersihkan kotoran dan najis, dibersihkan kotoran-kotorannya seperti tadi di perutnya ini dipelurut ya, dipelurut ke bawah sehingga nanti kotoran-kotoran yang keluar dari tuburnya itu agar keluar. Terus kuku-kukunya itu dibersihkan menggunakan batangnya daun bidara itu ya, diangkat agak ditundukkan, kemudian perutnya diurut supaya kotoran keluar. Nah, ini caranya untuk mengeluarkan kotoran tersebut ya. Kotoran pada kuku, mulut, gigi, telinga dibersihkan menggunakan daun bidara itu atau batangnya. Menyiram air ke seluruh tubuh, disiram. Biasanya kalau kita pas waktu ada yang memegang jenazah tersebut, ada yang memandikannya, diwudukan dan terakhir disiram air campur kapur barus, daun bidara, wewangian yang berbau harum tuh. Nah, diwudukan ini terakhir ya, bukan di awal. Terus ingat pada saat memandikan jenazah itu jangan sampai kita itu membaca sholawat. Nah, ini yang kebanyakan kita itu salah dalam hal memandikan jenazah. Banyak sekali orang-orang yang meninggal jenazah itu dalam keadaan membaca sholawat. Seperti halnya contoh seperti ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang pernah saya ikuti ya pada saat mengaji ya, mendengarkan ustadz saya menyampaikan bahwasanya hal seperti itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Kita itu di tempat yang tidak suci. Maka dari itu kita cukup berdiam diri saja ya, sambil memandikan jenazah tersebut. Nah, dikeringkan dengan kain atau handuk. Boleh pakai kain, boleh pakai handuk setelah selesai jenazah itu dimandikan. Nah, ini salah satu contoh ya, simulasi pada saat memandikan jenazah ini ya. Nah, niatnya dalam memandikan jenazah itu nawaitu husli hadal mayyiti lillahi ta'ala. Nah, ini artinya, ini kalau
jenazah laki-laki. Kalau jenazah perempuan, bedanya di mana? Di sini bedanya. Lihadzal mayyiti kalau laki-laki, kalau perempuan lihadhil mayyitati. Ya, ini bedanya di situ saja. Artinya saya niat memandikan ya jenazah perempuan ya, atau jenazah laki-laki karena Allah Ta'ala. Niatnya ya. Ini salah satu contoh diberikan bahasan menggunakan sarung ya, menggunakan sarung. Ini dimandikan. Ini contoh dipraktekkan langsung orang yang masih hidup dimandikan. Ini prakteknya. Tuh, kadang biasanya memakai kayak alat peraga seperti itu, simulasinya. Nah, apakah istri boleh memandikan suami yang meninggal atau sebaliknya? Nah, di sini dianjurkan sebenarnya boleh, namun ditakutkan nanti pada saat memandikan keluarga yang ditinggalkan itu tidak kuat. Nah, alangkah baiknya kerabat atau saudara yang paling dekat itu yang memandikan. Terus yang terakhir mewudukan jenazah. Mewudukan jenazah sama dengan kita berwudu pada umumnya. Yes, urutannya itu. Ya, kita wudukan mulai dari membasuh muka, tangan, ya, terus kaki, itu yang paling penting di situ. Menyirami dengan kapur barus, mengeringkan dengan handuk. Nah, ini salah satu hikmah mandi jenazah. Hikmahnya apa? Islam mementingkan kebersihan. Ya, ini dalam surat Al-Baqarah, Allah itu menyukai orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang bertakwa dan orang yang mensucikan diri. Tuh. Terus menghormati manusia. Nah, kita meninggal dunia dibersihkan, disucikan, ya. Terus 3, menghadap Allah dalam keadaan bersih dan suci. Ya, ini makanya kalau kalian itu pada saat tidur, tidur itu kan orang yang kayak meninggal dunia tetapi tidak meninggal sebenarnya, masih hidup tapi kayak orang meninggal. Nah, alangkah baiknya kalau kalian pada saat mau tidur, kalian itu dianjurkan untuk bersuci atau berwudu terlebih dahulu, agar sewaktu-waktu nanti ketika pas waktu kita itu dalam keadaan meninggal dunia, tiba-tiba ya kita tidak tahu pas waktu tidur tiba-tiba tidurnya kebablasan. Nah, kita sudah bersuci, ya Allah, kita meninggal dunia dalam keadaan suci, bersih. Nah, makanya kalau kalian tidur, biar tidak mimpi buruk, ya, biar tidak ada orang yang mengganggu dan sebagainya, alangkah baiknya pada saat sebelum tidur kita berwudu terlebih dahulu, karena tidur itu menyerupai mati. Nah, ini mengkafani. Nah, mungkin itu cara memandikan jenazah. Mungkin bila mana ada pertanyaan-pertanyaan ya terkait memandikan jenazah pada materi kali ini, silakan kalian bisa memberikan komentarnya di kolom komentar yang sudah disiapkan di bawah. Mungkin itu pelajaran pada kali ini, semoga dapat memberikan pembelajaran kita semuanya ya, dan memberikan manfaat ya, ilmu yang barokah. Sekian dari saya, terima kasih untuk anak sekalian, selalu jaga kesehatan dan tetap jangan sampai lupa dengan menjalankan sholat 5 waktu. Sekian, terima kasih, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.